Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pada hari pertama dari tahun 2015 ini, kami atas nama keluarga dan atas nama tim penggembalaan GPPS Jemaat Palu mengucapkan selamat ulang tahun bagi tiap pribadi karena bertambah 1 tahun, dan juga terutama selamat tahun baru 2015. Yang jelas bahwa hari pertama di tahun yang baru ini kembali kita menerima pesan Tuhan bagi kita. Dan sebelumnya itu sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dan merenungkan, mendalami, menghayati apa yang Tuhan ingin sampaikan secara pribadi bagi tiap-tiap kita, kami juga atas nama keluarga, juga atas nama tim penggembalaan, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan untuk ucapan-ucapan Natal dan Tahun Baru, dan juga bingkisan-bingkisan Natal maupun Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kembali akan perhatian kasih saudara bagi kami semua hamba-hamba Tuhan yang telah melayani selama 2014. Juga atas nama tim penggembalaan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang sudah mendampingi kami selama 1 tahun dalam pelayanan pada tahun 2014 yang lalu, dari masing-masing departemen dan juga kategorial yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka yang telah melayani dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2014 ini Tuhan membawa kita kepada satu perenungan sebagai pesan Tuhan bagi kita yang sekaligus untuk menjadi gaya hidup kita sepanjang 2015, yang kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Pembacaan kita yang pertama, Roma 11 ayat 36. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 36. Jika saudara telah temukan, mari kita baca dengan mengucapkannya demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pembacaan kita yang kedua adalah Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Inilah hari pertama di tahun yang baru 2015. Segala sesuatu yang sudah kita lewati selama atau alami 2014 itu sudah berlalu.
Namun ada beberapa catatan kalimat bijak yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita renungkan. Kalimat bijak itu berkata seperti ini: jika kita tidak mau belajar dari sejarah, maka kita akan mengulangi sejarah. Sepanjang perjalanan 2014 adalah merupakan catatan-catatan hidup kita sebanyak 365 hari, dan itu merupakan sejarah perjalanan hidup 1 tahun 2014. Memang hari, tanggal, bulan, dan tahunnya tidak akan terulang kembali. Karena sekarang kita sudah memasuki 2015. Namun jangan lupa bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa terulang kembali jika kita tidak dapat mengambil nilai-nilai ilahi yang ada di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita atau realita hidup kita. Jika semua realita hidup yang sudah kita jalani dan sudah berlalu, dan itu hanya lalu begitu saja, kita tidak beroleh nilai-nilai ilahi di dalamnya, dan kita selama itu tidak berhasil menjadikan pengalaman hidup itu menjadi pengalaman iman, maka peristiwa-peristiwa lalu yang tidak pernah kita harapkan, dia bisa muncul kembali pada 2015 sebagai sesuatu yang lebih sangat tidak diharapkan. Inilah yang dimaksudkan kalau kita tidak mau belajar kepada sejarah, kita akan mengulangi sejarah. 365 hari yang sudah lalu dalam patokan tahun 2014 adalah sejarah hidup 1 tahun. Masing-masing kita berbeda-beda yang kita alami. Tapi yang jelas kalau disingkat suka dan duka. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa suka dan duka adalah kembar siam yang tidak bisa dipisahkan oleh dokter ahli bedah apapun yang paling pintar. Karena itu sudah jadi satu yang selalu silih berganti. Dan setiap hal, entah itu duka, entah itu suka, semuanya memiliki kemampuan untuk menggoyahkan iman. Itu sebabnya mari kita renungkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada tahun ini. Kita mulai dengan perkataan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Banyak orang bisa membahasakan ini sebagai bahasa mimbar. Banyak orang percaya juga bisa mengucapkan ini dalam kesaksian-kesaksian, bahkan mereka mengakuinya dengan mulut. Tapi seringkali tidak dapat dinyatakan sebagai gaya hidup. Hanya sebagai pengetahuan iman bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi segala sesuatu, tangkap kalimat ini, segala sesuatu berarti tidak ada yang tercecer. Segala sesuatu begitu kompleks. Segala sesuatu ini tak terhitung jumlahnya. Dan kalimat segala sesuatu juga merupakan suatu kenyataan bahwa tidak akan pernah berakhir.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Terlalu banyak hal yang kita lihat, kita dengar, kita alami, kita jalani dalam hidup kita. Tetapi dengan tidak terduga-duga dan belum pernah kita tahu, belum pernah kita dengar, dan kita tidak pernah mengharapkan hal itu muncul. Tetapi ternyata hadir sesuatu yang lain, hadir sesuatu yang baru yang lain lagi, hadir sesuatu yang baru lagi, dan itu bertubi-tubi silih berganti hadir dalam kehidupan kita sebagai realita yang kita hadapi. Dan banyak orang tidak siap sampai di sini. Banyak orang tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan ini. Dan banyak juga orang tidak siap, tidak bisa menerima kalau segala sesuatu yang baru itu muncul, dan kemudian itu merupakan hal-hal yang mencekam, hal-hal yang menekan, hal-hal yang membuat dia tak berdaya. Sebaliknya, banyak orang juga yang tidak siap ketika segala sesuatu yang baru yang muncul itu, hal-hal yang wah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat ia terbang tinggi, ia juga tidak siap. Itu sebabnya mungkin saya bisa kalimatkan dengan satu kalimat. Ada banyak orang menghujat Allah di saat masa-masa sukar. Dan ada banyak orang yang lupa akan Tuhan di saat masa-masa sukses. Kenapa? Nah, inilah kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan kita. Olehnya saudaraku, mari kita renungkan. Segala sesuatu, kata segala sesuatu, itulah realita-realitas hidup yang hadir, yang bahkan yang tidak pernah kita ketahui dan tidak pernah kita pahami. Pengalaman-pengalaman hidup yang baru yang kita hadapi dalam hidup kita. Apakah itu suatu hal yang mendatangkan sukacita ataupun duka cita. Mari kita renungkan bahwa peristiwa tragis menutup tahun 2014 ini dengan satu peristiwa yang tragis. Ketika 100 orang lebih dalam sekejap, dalam kondisi yang tidak pernah diduga-duga, peristiwa yang tidak pernah diharapkan, suatu sukacita untuk mengadakan suatu perjalanan untuk menikmati wisata, menikmati libur. Dan itu adalah hal yang indah kalau bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan sukacita dan boleh berjalan bersama-sama. Tetapi siapa yang pernah menduga, mereka tidak pernah menduga, siapapun tidak pernah menduga bahwa itulah perjalanan terakhir di dunia ini. Itulah wisata terakhir di dunia ini. Itulah perhimpunan bersama satu keluarga berfellowship untuk menikmati di dunia ini. Tetapi dalam waktu 1 jam kemudian, sesuatu yang tidak diduga terjadi ketika pesawat itu mengalami tragedi. Inilah yang saya katakan sesuatu yang baru yang muncul. Nah, oleh karena itu, kenapa kita perlu menyadari? Apakah kita harus berkata bahwa celaka itu juga datangnya dari Tuhan? Maut juga datangnya dari Tuhan? Mari kita merenungkan, saudara. Apa yang kita baca supaya kita memahami apa yang Tuhan katakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36 dan apa yang Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Mari kita baca ulang pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Kita baca sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan
oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Secara sederhana oleh iman kita bisa langsung mengaminkan. Tetapi secara pengalaman nyata dalam hidup sehari-hari, tidak semua orang percaya punya kesanggupan mengaminkan ayat itu. Tidak semua. Kenapa dapat mengaminkan? Karena banyak hal peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang membingungkan, yang tidak sanggup dianalisa oleh akal logika kita. Sedangkan akal pikiran kita hanya dipatok dengan hukum logika, yaitu yang masuk akal. Itu ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan pada yang berkata Adam di dunia. Apapun dalam dunia ini semua waktunya, semua ada masanya. Maka kita belajar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa bagi segala sesuatu apapun di dunia ini ada waktunya, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, apakah peristiwa yang tragis itu dapat juga kita katakan, oh itu dari Tuhan? Itu banyak orang menghujat Tuhan di saat kami tekanan membuat bumi tinggi yang dikasihi Tuhan. Ternyata jawab, ya kita paham, maka Tuhan menjawab 8. Mari kita bulan Roma pasal 8 ayat 28. Dapat memahami. Mari kita baca. 2, 3. Ya, kita ulangi ya, dengan orang ratusan begini punya banyak, pasti suaranya lebih besar dari saya punya suara. 2, 3. Cik. Kita tahu sekarang. Perhatikan ayat itu dimulai dengan kalimat kita tahu sekarang. Kalau ada kata sekarang, ini bicara soal jangka waktu. Berarti sebelumnya dia tidak tahu. Berapa lama dia tidak tahu, tidak dicatat di situ. Sesungguhnya inilah pengalaman hidup kita sekaligus pengalaman iman kita di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Ada banyak peristiwa di dalam hidup kita, kita tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Kenapa peristiwa ini menimpa rumah tangga kita, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita. Kita tidak tahu. Dan bagi orang manusia pada umumnya selalu menganggap dengan atau menjalani hidupnya dengan filosofi bahwa life is mystery. Hidup itu rahasia. Padahal kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tidak ada rahasia yang ditutupi oleh Tuhan kepada umatnya. Tetapi kenapa? Akibat daripada tidak tahu, ini yang membuat ada orang-orang yang menghujat Allah ketika ia mengalami peristiwa-peristiwa yang menekan hidupnya. Ada orang-orang yang lupa akan Tuhan setelah dia hidup makmur dan berkelimpahan dengan berkat. Kenapa? Sebab dia tidak tahu.
Dia tidak tahu segala sesuatu. Hal yang seperti inilah yang membuat iblis mengambil keuntungan. Oleh karena tidak tahu. Padahal apa yang kita baca tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita tangkap akan hal ini. Setelah Tuhan ungkapkan, setelah seseorang dapat menangkap nilai ilahi dari setiap realita hidup, barulah ia dapat mengakui bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan ada di sana untuk mendatangkan kebajikan, apapun pahitnya peristiwa itu, apapun mencekamnya peristiwa itu. Ada rancangan Allah di dalamnya yang terbaik bagi orang-orang yang bersangkutan, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Inilah suatu nilai ilahi yang ada di dalamnya, yang kemudian itulah yang menjadi pengalaman iman. Kalau tadinya hanya sebagai pengalaman hidup, sekarang dia berubah menjadi pengalaman iman. Karena ditemukan, karena diketahui bahwa Allah, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah gagal di dalam rancangannya. Dan Allah akan mendatangkan kebajikan bagi orang-orang yang sedang mengalaminya. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memahami akan hal ini, maka kalimat segala sesuatu dari Dia tidak hanya ungkapan bibir di atas mimbar, atau bahasa-bahasa mimbar, bahasa-bahasa kesaksian, tapi tidak bisa dibuktikan dalam lifestyle kehidupan kita hari-hari. Tidak lagi sampai di situ, melainkan itu adalah pengakuan iman kita, bahwa kita bisa mengakui segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan sejenak. 1 tahun yang sudah berjalan dan telah lewat, hari, tanggal, bulan, tahunnya tidak akan kembali lagi. Akan tetapi beberapa peristiwa-peristiwa tertentu, kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak dapat menangkap nilai rohaninya, kalau kita tidak bisa merubahnya dari pengalaman hidup menjadi pengalaman iman, itu bisa terulang kembali. Makanya firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 berkata, jangan kamu bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Mari kita renungkan apa yang sudah kita alami sepanjang 2014. Tidak usah terlalu jauh, kita lihat diri kita. Kita lihat rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha dan pekerjaan kita. Apapun situasi dan kondisinya, mari kita merenungkan dan mensyukuri segala sesuatu ini. Mari, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita tentang segala sesuatu, kita baca dulu satu ayat. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal 5 ayat 20. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 20. Kalau kita bisa mengakui segala sesuatu adalah dari Dia, maka sekarang mari kita baca Efesus 5 ayat 20. Ya, sama-sama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Ini sikap iman yang Tuhan kehendaki dimiliki oleh setiap orang percaya. Tetapi ini tidak akan dapat kita lakukan jika kita belum memahami apa itu segala sesuatu dari Dia, dan apa itu Allah di dalam segala sesuatu mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita memahami itu, kalau itu kita hayati, barulah kita bisa bersyukur atas segala sesuatu. Memang kita ada bersyukur. Tatkala kita berdoa, ada kalimat kata-kata syukur. Tatkala kita memuji Tuhan sebagai pelayan altar maupun juga sebagai jemaat, ada nyanyian-nyanyian rohani yang di dalamnya ada kalimat ucapan syukur, kata-kata syukur. Pertanyaannya, tapi ketika segala sesuatu itu menjadi real dalam berbagai bentuknya, apakah mampu kita mengeluarkan ucapan syukur secara spontan dari hati kita, bukan melalui berbagai kegiatan acara? Kenapa kita bisa mengatakan syukur kepada Tuhan? Ya karena kita berdoa. Kenapa seseorang bisa mengatakan kalimat syukur kepada Tuhan? Ya karena dia menyanyi. Dan di dalam nyanyian itu ada kata-kata seperti itu. Tetapi apakah itu dari hati? Hanya Tuhan yang menilai. Tetapi untuk dapat membuktikan secara real apakah kita bisa mensyukuri segala sesuatu, maka diperlukan segala sesuatu itu hadir secara real dalam hidup kita sebagai peristiwa-peristiwa hidup. Dan apakah kita dapat bersyukur? Saudara, kalau kita sudah sampai di sini, ini yang akan membawa kita lebih meningkat lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia. Renungkan apa yang saudara alami dan nikmati adalah oleh Dia. Saudara mengerti arti kata oleh? Oleh. Kalau kita membaca buku, kita tanya oleh siapa, karangan siapa? Oleh siapa? Bukan oleh-oleh, tapi oleh. Nah, saudara, mari kita merenungkan bahwa apa yang Allah kerjakan, Bapa di sorga memberikan anugerahnya kepada kita, dan oleh anugerah saudara dan saya boleh diampuni. Saudara dan saya boleh mengalami penebusan. Saudara dan saya dikaruniakan hidup yang kekal, keselamatan hidup yang kekal oleh anugerah. Dan inilah anugerah yang mujizat yang terbesar dari segala mujizat apapun, yaitu bahwa kita dari status sebagai orang berdosa, oleh anugerah Allah kita mengalami pengampunan. Oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Oleh anugerah Allah kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh berarti jika ada sesuatu yang saudara dan saya nikmati dalam hidup ini, baik untuk urusan akhirat maupun untuk urusan hidup di dunia ini, itu adalah karena oleh Dia. Kata oleh Dia ini bukan hanya hadir secara mudah, tidak. Saudara menikmati dan saya menikmati keselamatan hidup yang kekal dan masuk dalam kerajaan sorga adalah pemberian Allah Bapa secara cuma-cuma. Dan oleh Dia, yaitu karena Yesus Kristus
telah tersalib di atas kayu salib Golgota. Mari kita renungkan. Jadi kalau kita boleh menikmati hidup yang kekal adalah karena oleh Dia. Kalau saudara boleh menikmati dan saya boleh menikmati kekuatan daripada Tuhan dan menikmati berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, oleh karena Dia yang sudah mengalami semuanya di atas kayu salib. Kita baca Alkitab kita masing-masing. Kolose pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Yang lainnya saya tidak akan bacakan, nanti saya jelaskan saja. Kita baca sama-sama. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenaan diam di dalam Dia. 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan saudara, saya ingin membawa saudara untuk merenungkan lebih pribadi, untuk dapat mendalami oleh Dia. Kalau dari Dia kita sudah pahami, sekarang kita mau menikmati secara pribadi oleh Dia, sehingga tatkala kita mengingat kata oleh Dia, kita boleh merasakan dan menikmati betapa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Dan saat kita menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan, penebusan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, dan segala berkat-berkat yang menyertai kita, dan segala kutuk yang sudah dipatahkan, dan lain sebagainya, kita perlu menyadari bahwa tatkala kita menikmati apa yang baik, itu karena Kristus sudah disengsarakan. Apakah saudara pernah menyelaminya seperti ini? Apakah saudara dapat merenungkan betapa kata oleh Dia itu bukan hanya suatu kalimat singkat, dua kata yang dijadikan satu oleh Dia, kemudian tidak ada makna apa-apa? Saya boleh katakan bahwa tidak cukup waktu untuk menjelaskan apa itu kata arti oleh Dia. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati secara pribadi dan menghayatinya. Dan ketika kita menghayati kata oleh Dia, maka kita tidak akan hidup takabur. Kita juga tidak akan hidup di dalam segala kehendak kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup saat ini adalah karena sudah menerima anugerah dari Allah. Dan saat kita menerima anugerah dari Allah, memang itu adalah pemberian cuma-cuma, pemberian secara gratis. Tetapi pemberian yang merupakan kemurahan Tuhan, ini bukan barang murahan. Saudara, saya ingin membimbing saudara beberapa hal saja. Memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi oleh iman di dalam Yesus Kristus, kita sangat yakin bahwa sebagai pribadi yang sudah terima Yesus, kita yakin dan sangat yakin bahwa pada saat kita mati nanti kelak kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Baik. Apakah ini hanya sebuah kalimat bahwa oleh Yesus Kristus yang telah tersalib di Golgota, oleh Yesus barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, dan berarti dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah kalimat itu begitu gamblang dan begitu mudahnya dan hanya sekedar bacaan? Tidak. Saudara dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudara dan saya bisa mengalami
mengalami pengampunan oleh karena ada darah yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena ada Yesus yang tersalib di kayu salib. Saudara dan saya boleh mengalami sukacita di dalam kehidupan kita oleh karena Yesus sudah terlebih dahulu sengsara. Sama dengan firman Allah yang berkata, saudara dan saya boleh diberkati Tuhan karena ada ayat yang berkata bahwa Dia menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Jadi pada saat kita diberkati dengan berkat-berkat materi, bahkan kekayaan, kita harus sadar sesadar-sadarnya, bahkan memiliki pengakuan iman, saya ini diberkati Tuhan karena Yesus sudah jadi miskin. Bagaimana kalau dibalik? Kalau Yesus tidak menjadi miskin, saudara dan saya tidak akan pernah diberkati secara materi. Tapi karena ada ayat yang tertulis seperti itu, maka saudara dan saya boleh nikmati berkat-berkat jasmani, berkat-berkat finansial. Jadi jangan kita hanya anggap bahwa ini atas hasil kerja keras. Memang kita harus kerja keras, tetapi jangan kita lupa bahwa semua yang kita nikmati, segala apa yang baik, karena Yesus sudah menikmati segala apa yang tidak baik dan sudah ditimpahkan kepadanya. Dosa saudara dan saya dihapuskan. Karena dosa itu bukan dihapuskan lenyap begitu saja di udara, tidak. Tetapi karena dosa saudara dan saya ditimpahkan kepada Yesus, dan Dia mengalami itu di alam penyiksaannya dan sengsaranya di kayu salib. Itu firman Allah menulis seperti itu. Jadi kalau kita boleh tertawa adalah karena Yesus pernah menangis. Kalau kita bisa bersukacita dan kita boleh hidup dengan satu kenikmatan adalah karena Yesus sudah sengsara. Semuanya oleh karena Yesus. Walaupun disederhanakan, because of Jesus. Semua oleh karena Yesus. Oleh karena Yesus. Jadi mari kita renungkan, saudara, supaya 2015 ini kita dapat mempunyai satu gaya hidup yang benar di hadapan Allah. Oleh Dia. Jadi Dia sudah mengalaminya, supaya kita tidak mengalaminya. Saudara boleh hidup sehat oleh karena bilur-bilurnya. Yesus sudah disiksa begitu rupa sampai mengalami bilur-bilur, dan dikatakan bilurnya itu kesembuhan. Jadi kalau tubuh kita, saudara dan saya, tubuh ini sehat, tidak bisa kita hanya katakan, oh ini karena olahraga. Banyak orang olahraga mati di lapangan, dan kita jadi bingung, yang mana ini yang sehat? Ada teman saya hamba Tuhan juga mati di lapangan. Dia lagi maju ke depan, ambil bola depan di lapangan bulu tangkis, ambil bola, terakhir diambil bola, tak kancing, selesai dan berangkat. Itu karena bilur-bilur Yesus. Jadi semua sudah ditimpahkan kepada Yesus. Segala sesuatu ditimpahkan kepada Yesus, dan Dia yang menanggungnya, menggantikan kita. Sekarang pertanyaannya dan perenungannya, kalau Yesus sudah melakukan semuanya itu, kalau Yesus sudah mengambil alih segala sesuatunya, termasuk mengambil semua kutuk dan ditimpahkan kepadanya, karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang terpaku di atas kayu salib. Kenapa? Karena kutuk itu Dia sudah ambil alih, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di bawah kutuk. Kita tidak perlu lagi mengalami itu kutuk. Nah, jadi saudara, makna ini perlu kita renungkan. Kita tidak hanya menjalani hidup kita hanya secara rutin, secara alamiah dan tidak ada apa-apanya. Tapi setiap saat kita merenungkan, saya ada oleh karena Yesus. Saya diberkati oleh karena Yesus. Saya menikmati sukacita oleh karena Yesus. Saya menikmati pertolongan Tuhan oleh karena Yesus. Kata oleh karena Yesus
Ini bukan hanya sekedar kalimat, tetapi perenungan kita adalah oleh karena segala yang tidak baik ditimpahkan kepadanya, segala kutuk ditimpahkan kepadanya, segala dosa ditimpahkan kepadanya, dan dia yang memikul dan dia yang menebus, sehingga kita tinggal menikmati hasilnya. Sederhana. Ini bagaikan orang yang sudah diputuskan hukuman mati, tetapi orang lain yang mengambil alih pelaksanaan eksekusi itu. Terus apa sikap kita? Kalau kita dapat menyadari sampai di sini, apa yang kita mau sikapi? Bagaimana kita bergaya hidup? Apakah hanya sekedar pengakuan iman lewat kata-kata, atau dengan bergaya hidup? Itu sebabnya dikatakan lebih lanjut, kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Dia. Kata kepada Dia merupakan respon dari setiap orang percaya di dalam bergaya hidup. Gaya hidup orang percaya berpusat kepada Kristus. Bagi Dialah, kepada Dia dan bagi Dia. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah dapat memahami bahwa segala sesuatu Yesus yang sudah lakukan, oleh karena Yesus, because of Jesus, oleh karena Yesus, maka seseorang yang memahami dan menghayati hal ini, dia akan meresponinya, dan responnya akan menjadi gaya hidupnya, sehingga akan menjadi kepada Dia, terpusat kepada Kristus. Yang kurindukan, kata Rasul Paulus, adalah Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik pada masa hidupku maupun pada masa kematianku. Kristus dimuliakan. Orang yang memahami oleh karena Kristus, oleh karena Yesus, dia akan berpusat kepada Kristus. Dan kehidupan yang berpusat kepada Kristus ini akan nampak di dalam gaya hidup sehari-hari, yaitu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Dia, bagi Dia, ada satu karya kasih kita kepada Tuhan yang kita nyatakan di dalam hidup kita. Tanpa banyak berkata-kata, tetapi kasih di dalam perbuatan. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sudah dapat? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Kita akan baca demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini akan menjadi gaya hidup kita. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus akan membawa setiap pribadi menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Pertama adalah pribadi-pribadi yang taat melakukan perintah Tuhan. Karena itulah definisi kasih kepada Allah di dalam Alkitab. Melakukan perintahnya, itu gaya hidup kita. Dengan kita melakukan perintahnya dalam hidup kita, dengan kita melakukan firman-Nya setiap saat dalam kehidupan kita, kita sudah memuliakan Tuhan. Kita sudah mulai mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan, yaitu persembahan kasih kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang vertikal. Bagaimana dengan yang horizontal? Karena kita masih hidup di dunia ini. Dikatakan oleh Yakobus pasal yang kedua. Mari kita buka Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Mulai ayat 14. Ini yang horizontal, yang real,
yang tiap hari kita dengar, kita lihat. Inilah kehidupan hari-hari. Ayat 14 kita baca. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika ini bukti konkretnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini gaya hidup yang Tuhan kehendaki. Vertikal mengasihi Tuhan Allah dengan membuktikan menuruti perintahnya. Horizontal adalah hal-hal real yang kelihatan. Hati nurani kita harus punya kepekaan. Dan iman kita harus punya kepekaan. Sebab kalau hati nurani tidak peka dan iman tidak peka, dua-duanya percuma. Yang vertikal pun percuma. Sebab kita masih hidup di dunia ini. Olehnya, mari 2015 ini, dengan pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di hari pertama tahun 2015, mari kita miliki gaya hidup ini. Kepada Tuhan, melakukan segala perintahnya. Itulah persembahan karya kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kasih itu selalu dinyatakan dalam perbuatan. Sekalipun para pujangga, para seniman dapat merangkai kata-kata tentang cinta, tentang kasih, dengan kalimat-kalimat yang indah yang dirangkai dan menjadi satu kalimat yang puitis, tetapi selalu pembuktiannya adalah dalam perbuatan. Karena kasih tidak dinyatakan dalam bentuk nyata, selalu ada bentuknya secara real. Itu sebabnya Tuhan memberikan contoh, ataupun Rasul Yakobus memberikan satu bukti dalam kehidupan real tentang peristiwa hari-hari. Saudaraku, 2015 kita awali dengan penuh syukur kepada Tuhan. Segala apa yang ada pada kita, semua dari Dia. Apapun, semua dari Dia. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu terjadi dan saudara alami karena Yesus sudah sengsara di atas kayu salib. Karena Dia sudah mengalami siksaan dan mati tersalib, supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya saudara dan saya diberkati. Respon kita adalah menyatakan cinta kepada Tuhan. Respon kita adalah peka hati nurani dan iman untuk sesama orang percaya dan dalam kehidupan kita bermasyarakat dimanapun kita berada. Hari pertama ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita sudah awali dengan ibadah. Kita sudah menerima pesan Tuhan. Dan tidak lama sebentar lagi kita akan bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita bersyukur. Mari kita mensyukuri segala sesuatunya. Dan mari kita juga menyatakan respon kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersaat teduh. Sementara persiapan perjamuan kudus akan dilakukan, kita bersaat teduh dan kita mendengarkan, melihat tayangan dan merenungkan pujian di dalam tayangan ini.
Boleh dimatikan ini. Saya sudah pesan tadi malam. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi Bukan tentang pengorbananmu. Durian pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Para petugas perjamuan silakan mempersiapkan, mejanya belum ada di depan. Rotinya belum ada, anggurnya belum ada, semua belum ada. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan pujian dan kata-kata pujian. Terima kasih Tuhan. Tetap kepadaku. Tak mampu membalas kasih dan setia-Mu. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setia-Mu, ya Tuhan, tetap kepadaku. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
Di hari pertama dari tahun yang baru, kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau sudah menuntun kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus sebagai penolong untuk menjalani tahun 2014. Sebuah sejarah perjalanan hidup kami yang sudah terukir, dan banyak hal yang sudah kami belajar daripada segala apa yang sudah kami alami itu. Dan kami boleh melihat dan mengakui bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di hari pertama tahun 2015 ini, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu dan menerima pesan Tuhan bagi kami. Oleh karena Yesus, kami boleh nikmati keselamatan hidup yang kekal. Kami boleh mengalami keselamatan, penebusan, pengampunan. Oleh karena Yesus, kami boleh menikmati berkat, kesembuhan, sukacita. Oleh karena Yesus, kami boleh bebas dari kutuk. Oleh karena Yesus, biarlah ini tidak menjadi sia-sia Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kami tidak sia-siakan, tapi kami boleh responi dalam kehidupan kami. Engkau berkati jemaat-Mu saat ini, di mana Engkau perkenankan kami untuk boleh bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, supaya ini tidak hanya sekedar upacara. Kuduskan kami semua yang melayani. Segala yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus Kristus, dan tutup semua cacat celah kami oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan lebih lagi Roh Kudus berbicara terhadap pribadi masing-masing kami, sehingga kami boleh meresponi akan segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dengan perbuatan-perbuatan kasih kami kepadamu dan perbuatan-perbuatan iman kami kepada siapapun yang Tuhan sudah nyatakan. Beri kami kepekaan hati nurani kami, beri kami kepekaan bagi iman kami, agar kami boleh tetap teguh di dalam iman, menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami dalam persekutuan perjamuan kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk dan kita menerima perjamuan kudus. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas
dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah Ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Oh, yeah. Masih ada yang belum terlayani, coba tolong angkat tangan supaya semua bisa dilayani. Bagaimana ku kan bernyanyi. Sudah? Semua sudah? Mari kita sama-sama bangkit berdiri kalau semua sudah. Dapatkah ku rangkai puisi Mari kita persiapkan diri kita. tentang pengorbanan. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Segala yang perlu diselesaikan dengan Tuhan kita selesaikan. Yang harus diselesaikan di antara sesama diselesaikan, sehingga kita diberkati Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Tambahkan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus.
angkat cawan di hadapan hadiratnya, dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur ke hadiratnya. Haleluya. Beri syukur ke hadapan hadiratnya. Berikan syukur, naikkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Ucapkan syukur di hadapan hadiratnya. Naikkan syukur, ungkapkan syukur kita masing-masing dari hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menebus kami dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih kami boleh ditebus, kami boleh diampuni, kami boleh memiliki hidup yang kekal, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terpuji namamu, Engkau sudah melawat kami semua, dan biarlah berkat-Mu menyertai kami seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur kami dan doa kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada pimpinan acara. Baik, puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan mendoakan ayat-ayat tahun baru yang ada, yang kemudian akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ayat-ayat ini akan kami bagikan kepada semua saudara, tiap-tiap pribadi, supaya setiap pribadi juga boleh menerima pesan Tuhan secara khusus, secara pribadi, selain pesan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan untuk tahun 2015. Maka lebih daripada itu, Tuhan mau berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari ayat-ayat ini, jikalau saudara baca ada yang kurang jelas, bisa tanya kepada gembala selnya ataupun juga kepada tim pengembalaan atau pembimbing rohani saudara. Ya, sebelum dibagikan kita akan doakan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa Engkau begitu memperhatikan kami. Selain daripada pesan yang Engkau sampaikan secara berjemaat, Engkau juga mau menyatakan isi hati-Mu secara pribadi, lepas pribadi. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka melalui firman-Mu ini, agar mereka memiliki akan pelayanan pribadi dan mengalami akan lawatan Tuhan secara pribadi melalui ayat-ayat pribadi ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Urapi akan firman Allah dan kekuatan, kedahsyatan Allah bekerja di dalamnya. Ada kuasa di dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selanjutnya disilakan kepada petugas untuk boleh membagikan ayat-ayat yang barusan telah kita doakan. Dan selanjutnya, sementara ayat-ayat dibagikan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Daniel Tirta Wijaya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara? Bisa lambaikan tangannya sama-sama. Yes.
Alkitab berkata bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan bagi orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya akan naikkan sebuah pujian, Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bisa tepuk tangan sama-sama, Tuhan. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah di dalam hati, semua disediakannya yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Semuanya bisa seperti ini. Sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kaum wanita saja katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga. Kaum pria, say, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Semuanya katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yeay. Randy pada gitar, Dimas pada drum. Yo. Sorakan lebih tinggi lagi, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah
Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan atraksi dari kategori dewasa gabungan dengan persekutuan dewasa muda. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Namun demikian aku mencela engkau. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita yang dari Yesus sumber segalanya itu. Dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang berguna bagi kerajaannya. Sebab kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Yang benar dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikanlah tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan segera akhiri ibadat kita pagi hari ini. Sebab dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, mari bersama-sama katakan. Mohon kesediaan Bapak Bendara untuk tutup di dalam doa. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat yang dikasihi
dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, supaya sepanjang tahun yang kita jalani 2015 ini, kita boleh hidup berkelimpahan diberkati oleh Tuhan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.